Tuhan, itulah kerinduan kami Tuhan. Pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, alangkah sangat indahnya apabila terrealisasi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami yang tidak layak, kami manusia berdosa, Tuhan sudah layakkan kami, bahkan Tuhan sudah tebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau memberikan anugerah yang besar pada kami. Kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami ke hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di balik semuanya itu hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian, hormat dan syukur kami. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Bahkan yang sudah rela berkorban dan mati untuk menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Nyatakan hadirat, kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Baik kami semua yang hadir on-site di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang bergabung secara online Tuhan. Kami yakin dan percaya selepas kami mengikuti ibadah ini, selepas kami memuji dan mendengarkan firman-Mu, ada satu perubahan terjadi Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami beban berat, pergumulan dan masalah diberikan kelepasan, jalan keluar dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang sakit pun kami yakin dan percaya akan dilawat, dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan kami percaya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu memungkinkan untuk hamba-Mu sanggup dan cakap untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu benar-benar pernyataan isi hati-Mu yang Kau akan nyatakan kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menyambut berkat firman Tuhan. Yang siap menyambut berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau boleh, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya jangan luar biasa. Kita jangan kalah dengan saudara kita di seberang. Mereka kalau ditanya, Bapak, Ibu, piye kabare? Jawabnya mereka apa? Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah artinya? Puji Tuhan. Jadi kalau saya tanya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, saya pakai cara khotbah di depan penjara. Nanti yang belum ngikut pelayanan penjara ikut sama saya. Maaf kata ya, gereja tuh kalah puji-pujiannya sama mereka. Ntar saya ajak bagaimana memuji Tuhan yang dilakukan oleh para warga binaan. Oke, sekali lagi saya tanya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, mereka tuh semangat. Nggak ada yang dalam status hukuman di sini kan? Mereka yang dihukum itu nyanyi puji Tuhan tuh, waduh luar biasa. Hukuman 4 tahun, 10 tahun, hukuman seumur hidup, hukuman mati, mereka tetap semangat. Jangan kalah dengan mereka. Ya, ada yang namanya Kevin. Dia sama ibunya dulu membunuh bapak tirinya yang dibakar di dalam mobil. Ingat? Jadi ini ibu punya anak namanya Kevin dari bapak pertama, bercerai dengan pria lain. Pria lain ini ada selingkuhannya. Takut hartanya pindah ke selingkuhannya, bapaknya ini dibunuh oleh ibunya pakai pembunuh bayaran. Lalu setelah membunuh, dia lapor sama anaknya si Kevin. Kevin, mama sudah bunuh papa. Oke deh, kalau gitu kita bawa, masukin ke dalam mobil, kita bakar sama mobil-mobilnya. Ada beritanya itu kan, Grand Livina di Sukabumi kalau nggak salah. Hukumannya hukuman mati, ada di Cipinang sampai sekarang. Dan sekarang main keyboard. Wah, main keyboardnya canggih, nyanyinya juga bagus. Ya. Ada lagi yang bunuh ceweknya di apartemen Cempaka Mas. Itu ada di Salemba. Kalau tadi Kevin ada di Cipinang.
Banyak. Ada yang hukuman, ada yang pengedar hukuman seumur hidup juga. Di Cipinang juga ada. Jangan kalah sama mereka. Makanya tadi saya tanyakan, di sini ada yang statusnya sebagai hukuman? Enggak ada kan? Jangan kalah sama mereka. Ya. Nah, sebelum itu saya mau ajak satu pujian tadi. Tiada berkesudahan, semuanya bangkit berdiri. Nah, jangan kalah mereka ya. Kalau yang nyanyinya loyo-loyo berarti Anda statusnya sebagai hukuman. Oke? Tiada berkesudahan. Tepuk tangan, semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Kasih jempol. Tuhan amat baik. Oh iya iya iya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Tuhan Yesus baik. Masih kalah semangat sama orang hukuman. Saya nggak pakai mic. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, kalau nyanyi begitu. Kalau Bapak Ibu nyanyi semangat, saya nyampaikan firman Tuhan itu juga enteng. Jalan terbuka. Kalau nyanyi Tuhan Yesus baik, pasti belum sarapan dari pagi. Oke, kurang lebih sudah hampir 1 tahunan lebih ya. Enggak kemari ya, kurang lebih ya. Puji Tuhan, gereja ini bukan gereja yang baru buat saya. Oh ya, sorry, nggak kedengeran ya. Oh ya, yang online ya. Gereja ini bukan satu gereja yang baru buat saya. Saya sama Tante Joking cukup dekat sekali karena dulu sering bertemu di GBY Ebenezer kalau ada fellowship. Ya, saya di sana dan saya puji Tuhan mendapat kesempatan untuk dididik dan diasuh langsung oleh Bapak rohani kita semua, yaitu Bapak Pendeta Dr. Haris Senduk. Saya mau katakan kalau saya jadi pendeta itu kebanyakan kan orang sekolah pendeta. Jadi pendeta keluaran kan. Kalau saya setengah keluaran setengah kejadian. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak ikut pendidikan reguler, pendidikan rohani secara reguler. Tapi puji Tuhan saya sekolah STE dari tahun 80. Kalau tidak salah Tante Joking juga dulu sempat ikut ya. Dari tahun 80 dan diajar langsung oleh Bapak Pendeta Dr. Haris Senduk. Sehingga saya bisa jadi seperti ini. Saya nggak pernah mimpi. Dan setelah saya jadi pendeta,
Tuhan panggil saya ternyata bukan untuk mengembalakan jemaat. Ya, awalnya saya melayani di penjara itu mulai dari Ebenezer. Dulu kita melayani Polres Jakarta Utara, Polsek Tanjung Priuk, dan Polres Jakarta Pusat. Nah, terakhir yang Polres Jakarta Pusat itu saya yang layani sendiri setiap hari Minggu. Ya, jadi kita ibadah di sana 7:30, sekitar 9:30 selesai saya kabur ke Polres. Istri saya nunggu saya di gereja, ikut lagi ibadah yang kedua, jadi double porsi, makanya agak gemuk dikit ya. Ya, nah nanti selesai baru saya jemput. Nah, setelah itu satu dan lain hal, kami tinggalkan Ebenezer, ya. Tapi demi kebaikan Tuhan, ternyata Tuhan punya maksud lain lagi buat saya. Saya diperkenalkan oleh beberapa orang yang mantan napi. Saya terus terang nggak kenal, Tuhan kirim satu-satu sampai akhirnya saya terbentuk komunitas namanya YABES, Yayasan Berkat Efesus Sejahtera. Pemain keyboard kita istri ya, salah satu teman anggota kami namanya Joe Senduk, itu mantan napi juga. Kami setiap hari Sabtu jam 3 sore ada ibadah persekutuan doa sambil saya kaderisasi mereka yang mantan-mantan napi, baik perempuan dan laki-laki semuanya ada. Yang muda dan yang tua juga ada, ya. Yang masuk penjaranya sekali ada, yang 2 kali ada, yang 3 kali ada, yang 4 kali juga ada. Yang pernah ditembak polisi kakinya juga ada. Dan mereka tuh pemain narkotik yang kaliber semua. Bukan jualan narkotiknya yang jijian. Tahu ya, maksudnya gram-graman. Mereka tuh jualnya kilo-kiloan. Bahkan ada satu teman saya yang belanja bahan narkotiknya itu ke Myanmar, ke Vietnam, ke Thailand lewat jalur-jalur jalan tikus. Dan sampai sekarang mereka masih digoda oleh para bandar-bandar. Ayo dong bantuin saya lagi. Kamu mau pakai mobil apa? Innova, Mercy, BMW, tinggal ambil kunci. Dia bilang, saya enggak deh, saya mendingan ngojek aja dapat uang 50.000, 100.000 tapi tenang. Tapi kalau naik BMW, naik Mercy ya, tapi ada orang yang deketin dia sudah panik, sudah bingung, siapa nih, polisi nih, nggak tenang gitu kan. Tapi dengan dia ngojek hanya dapat uang mungkin 50.000, 100.000, tapi mereka happy, enjoy. Dan mereka bergabung dengan kami, mayoritas termasuk si Joe itu bawa Grab juga mobil. Jadi kalau ada jadwal pelayanan, aplikasi mereka matikan, mereka berkorban. Dan saya katakan, mereka bergabung dengan kami. Di sini kita semuanya volunteer loh, nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apalah, cuma dapat berkatnya dari Tuhan. Saya bilang, buat saya pribadi saya lebih baik dapat berkat dari Tuhan daripada dari manusia. Dari manusia sebentar aja habis, sekejap. Tapi kalau dari Tuhan kekal dan abadi, nggak pernah habis. Ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa dalam saya melayani di penjara ini ada satu sukacita yang saya nggak bisa dapatkan dari tempat lain. Istri saya awalnya nggak mau ngikut. Apa keluar masuk penjara. Sekarang saya keluar masuk penjara ikut terus. Tapi keluar masuk penjaranya bukan 2 tahun 3 tahun ya, cuma 2 jam 3 jam. Kalau 2 tahun 3 tahun repot ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tuhan baik sama kami. Kami melayani seluruh Jakarta ini. Cipinang ada 3, rutan, kriminal umum, dan juga narkotik. Tangerang ada 5. Ada rutan Tangerang, Belaraja, sana jauh ya. Ada rutan anak wanita, rutan perempuan, rutan dewasa Tangerang Lama, rutan pemuda Tangerang Lama, dan rutan dewasa Tangerang Baru yang beberapa tahun lalu sempat kebakaran. Ya, Salemba ada rutan, ada lapas. Pondok Bambu yang wanita juga kita layani. Bula Kapal Bekasi kami layani. Polda Metro nggak rutin kami layani juga ya. Ke Bandung Bancai kami layani. Ke Cirebon Lapas Kesambi sama Lapas Narkotik Gintung kami layani. Ke Kuningan kami layani. Ya, ke Nusa Kambangan kami layani. 2 minggu yang lalu kami baru pulang dari Semarang. Lapas Bulu wanita dan Lapas Kedung Pane pria. Dan semuanya itu berkat Tuhan. Kami nggak ada donatur. Donatur kami hanya Tuhan Yesus. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi saya ngobrol sama Bu Jesselyn, kalau memang ada saudara-saudara yang di sini ada yang pernah melayani, ikut pelayanan penjara, angkat tangan kalau udah. Ah, puji Tuhan. Berarti kurang tahu Bapak sudah tahu ya. Makanya Bapak nggak kalah semangat Pak yang muda Pak ya. Mohon maaf, Bapak umur berapa? 70 berapa? Umur berapa? Oh, 80 ya? 83, luar biasa. Bonus itu Pak. Makanya Bapak patut bersyukur setiap hari memuji Tuhan.
Kita belum tentu sampai loh 83. Saya baru 64, tapi kelihatannya seperti 46 ya. Harus tetap energi, semangat. Kami melayani nggak pernah naik pesawat, nggak pernah naik kereta, kami naik mobil. Ke Nusa Kambangan, ke Surabaya, ke Magetan, ke Purwokerto, kami naik mobil. Kadang-kadang saya nyetir sendiri. Ya puji Tuhan, sampai hari ini saya masih dikasih kekuatan kesehatan. Ya, kurang lebih 20 hari yang lalu kakak saya nomor 2 umur 85 sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kakak saya dari Amerika, dari Australia pulang, sampai hari ini masih bermalam di rumah saya. Mau jalan-jalan, kemarin jalan-jalan ke Cipanas, oke. Besok pagi saya jalan-jalan lagi ke Jogja, Solo. Saya nyetir sendiri. Ya, memang dulunya memang orang marketing, jadi udah nggak heran lah ya, seneng kulineran, sambil jalan sambil kulineran. Ke Cirebon makan dulu nasi jamblang dan yang lain-lain gitu kan. Empal gentong, pasti tahu kan? Ada orang Cirebon di sini? Nggak ada ya. Nah itu sekilas perkenalan saya. Jadi kalau nanti katakan ya GBI Jatinegara Timur mau join bergabung dengan kami plan, silakan. Kita di Cipinang khususnya yang dekat dari sini tuh sebulan sekali kita dapat jadwal semua. Sebulan sekali kita dapat jadwal semua. Nanti boleh sharing. Dan pelayanan memang sekarang nggak banyak, ada kuotanya 8 sampai 10 orang. Kalau misalkan mau melayani dari kita 5, dari sini 5, boleh silakan. Pimpin pujian, mereka tuh di penjara yang pimpin pujian itu napi-napi loh, yang main musik napi-napi, yang jadi singer napi-napi, semangat. Terutama yang suka jadi WL dan singer ikut ke penjara, belajar dari mereka, wih luar biasa. Itu namanya aja sekolah kehidupan, ya kan? Jadi kita juga belajar dari mereka. Oke, itu sekilas informasi perkenalan dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Sekarang kita mau bicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan taruh dalam hati saya, judulnya apa? Excellent in Character. Setiap orang pasti mempunyai tujuan dan cita-cita. Mau punya anak, mau punya mantu, mau punya cucu, apalagi diri sendiri. Saya sudah besar mau jadi apa? Saya umur 30 mau jadi apa? Umur 40 mau jadi apa? Umur 50 mau jadi apa? Jangan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu masih begitu-begitu aja gitu. Yang paling gampang kalau saya ambil contoh, kalau kita orang kerja lah karyawan. 20 tahun yang lalu jadi staff marketing, ya kan? 5 tahun yang lalu jadi staff marketing, 10 tahun yang lalu jadi staff marketing, 20 tahun yang lalu jadi staff marketing. Saya bilang ini kalau nggak ada perubahan berarti ada something wrong. Setuju? Orang yang benar adalah 5 tahun jadi staff, kemudian menjadi supervisor, 5 tahun kemudian menjadi head divisi, 5 tahun kemudian menjadi asisten manager. Harus seperti itu. Bagaimana mungkin kita mau naik anak tangga tapi kita berada di level, cuma di level step pertama aja nih, nggak naik yang kedua, nggak naik yang ketiga, naik yang 4. Setuju? Dan mohon maaf dijauhkan dari saya menyombongkan diri. Saya bekerja seperti itu. Saya bekerja dari staff sampai saya terakhir jadi direktur. Tapi Tuhan baik sama saya. Saya diangkat jadi direktur, belum masuk dalam akte, perusahaan saya pilot. Kalau saya sudah masuk dalam akte, saya harus bertanggung jawab. Karyawan kami pada saat itu 7.000. Saya sebagai direktur HED dan direktur training. Jadi orang mau promosi, mau pindah, mau demosi, mau dapat sanksi, dapat penghargaan, ya semuanya tunggu tanda tangan saya. Saya belum tanda tangan, belum jalan. Dan saya kerja nggak ada referensi. Banyak kan orang kerja sekarang kan ada referensi kan, oh dari si A, dari si B, dari manajernya, dari saya nggak ada referensi dari awal. Nah itu sekedar gambaran bahwa kita ini harus punya cita-cita. Saudara melayani Tuhan atau jadi jemaat, 5 tahun jadi jemaat, 10 tahun jadi jemaat, 20 tahun jadi jemaat, nggak pernah pimpin pujian, nggak pernah jadi singer, nggak jadi WL, itu usia yang diberesin. Nah untuk itu pagi ini saya mau sampaikan apa? Excellent in karakter. Ini excellent in karakter bukan berarti karakternya semua, tapi karakter yang unggul. Kalau saudara dalam marketplace nggak bisa mengalahkan yang lain, nggak bisa unggul dari yang lain, saudara bisa maju nggak? Bisa sukses nggak? Kita harus bisa maju. Begitu pula sebagai hamba Tuhan. Apalagi pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus semangat.
Saya mau katakan di sini bukan orang Kristen. Kita sebagai murid Yesus harus mempunyai excellent in karakter. Jadi orang Kristen itu gampang. Cuma di KTP tulis Kristen saja jadi Kristen enggak? Jadi. Tapi jadi murid Yesus enggak gampang. Firman Tuhan katakan apa kalau jadi murid Yesus? Setiap hari harus pikul salib dan menyangka diri. Lukas 9:23. Kita harus tunjukkan, terutama kepada orang luar yang tidak mengenal Tuhan, karakter kita harus lebih unggul dari mereka. Sekarang apa saja sih yang dibicarakan dengan karakter? Nah ini ya, ini dua hal yang sangat signifikan untuk kita memiliki karakter yang excellent. Yang pertama boleh kita baca di sebelah kiri 2 Korintus 5:17, 2-3. Amin. Saya yakin dan percaya ayat firman Tuhan ini sudah di luar kepala buat kita semua. Ya, dikatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Colek kiri kanan, bro, ciptaan baru. Siapa yang gak suka jadi ciptaan baru angkat tangan. Yang tidak suka menjadi ciptaan baru angkat tangan. Siapa yang tidak suka kalau dikasih kado, kadonya barangnya baru, angkat tangan. Suka semua kan? Siapa yang mau dikasih kado, kadonya barang BS atau barang yang belanja di pasar loak situ tikungan? Nggak mau kan? Tapi kalaupun di pasar loak kalau masih bagus juga nggak masalah, yang penting bisa bermanfaat. Tapi di dalam Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Kita nggak usah lihat masa yang lalu kita. Kita menatap ke depan bersama Tuhan Yesus Kristus. Pak, dulu saya orang berdosa, Pak. Mungkin saya orang pemabok, penjudi, suka selingkuh, apalagi narkoba. Udah lupakan aja, lupakan. Karena firman Tuhan katakan kita adalah ciptaan baru. Kalau yang baru sudah ada berarti yang lama sudah berlalu, nggak usah diingat-ingat. Tuhan aja nggak mau nginget-nginget masa lalu saudara. Ngapain kita ingat masa lalu kita? Kita menatap masa depan kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru semua itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita yang gak layak, kita yang dari dari tong sampah yang kotor, yang jijik, tapi Tuhan angkat kita untuk menjadi ciptaan baru. Itu satu kehormatan, satu kemuliaan. Ya. Nah, lalu yang kedua dikatakan for with God nothing shall be impossible. Lukas 1:37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Kalau saudara yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saudara harus yakin bahwa saudara adalah ciptaan baru. Ya, yang kedua kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dikatakan bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan lebih jelas lagi, boleh dibaca, bantu satu orang baca Markus 9 ayat 23b. Apa yang firman Tuhan katakan? Markus 9 ayat 23b, di slide nggak ada. Boleh seorang bantu saya baca? Markus 9 ayat 23, bolehlah dari awal ayat 23 sampai terakhir. Ayo, boleh seorang baca? Wah, kalau nggak baca saya nggak lanjut nih, bisa kita selesai jam 3 nih. Markus 9 ayat 23b. Ayo, nah tuh ditampilkan tuh. Oh, Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan saja tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi di sini dikatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi siapa orang percaya? Yang merasa dirinya orang percaya angkat tangan. Yang nggak angkat tangan setengah percaya atau belum percaya nih. Jadi hal yang mustahil itu bisa kita lakukan bukan karena Allah, tapi karena kita percaya.
Ya. Banyaklah pasti saudara-saudara setiap pribadi mengalami hal-hal mujizat dari Tuhan. Ya, kalau kita percaya, berserah dan mengandalkan Tuhan, saya yakin mujizat Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, ini dua hal yang paling penting, yang paling mendasar untuk kita memiliki karakter excellent atau excellent karakter yang unggul. Karakter yang unggul itu tidak bergantung berapa lama saudara menjadi orang Kristen, berapa lama saudara sudah melayani Tuhan, berapa lama saudara sudah belajar Alkitab, berapa banyak gelar yang sudah saudara dapatkan. Jangan kaget, ada anak baru kemarin, istilah orang sekarang masih bau kencur, tapi tingkat kerohaniannya lebih dewasa dari kita. Betul? Yang salah siapa kalau begitu? Anak itu apa kita? Kalau kita kalah dewasa rohani, ya kita lah. Maaf kasar, maaf kata, ngomong kasar begini loh. Yang tua bangka harus sadar, yang muda aja bisa. Ya kan? Kalau orang Jakarta bilang kan tua bangka, bukan tua Belitung ya, tua bangka ya. Ya. Jadi kita harus sadar kalau yang muda aja bisa mengerti firman Tuhan, bisa mengupas, bisa melayani firman Tuhan, bisa berenungan. Kita harus sadar. Jadi sekali lagi, karakter yang unggul tidak tergantung berapa lama kita menjadi murid Tuhan, berapa lama kita melayani Tuhan, berapa banyak pengalaman dan gelar yang kita dapat. Karakter yang unggul itu nggak harus dengan penampilan yang wah-wah, pakai barang branded, no. Ya, yang penting pakaiannya rapi. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya dari dua ayat ini saya boleh sampaikan, karakter yang unggul itu hanya bergantung sepenuhnya kepada seberapa jauh dan seberapa dekat hubungan kita atau relationship kita dengan Tuhan. Walaupun saudara baru jadi pengikut Tuhan, walaupun mungkin saudara baru bertobat dan baru terima Tuhan Yesus, bukan berarti saudara anak bawang. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa karakter excellent atau excellent karakter itu hanya bergantung sejauh mana dan sedekat mana hubungan kita, relationship kita kepada Tuhan. Kalau saudara dekat, walaupun saudara jemaat baru atau orang yang baru bertobat, pasti saudara memiliki karakter yang excellent. Ya. Manusia umumnya ingin, rindu memiliki karakter excellent ini. Tapi terkadang kalau lagi sukses, lagi jaya, mohon maaf ini bapak-bapak atau kaum pria, terutama kaum pria, kalau lagi sukses jaya, lupa, kebablasan. Bahwa karakter yang unggul, kesuksesan yang sudah diperoleh itu semata-mata bukan karena jerih payah dia. Tapi kita harus aminkan bahwa semua itu karena berkat Tuhan. Saudara boleh kerja keras, bangun pagi-pagi, saudara banting tulang, mungkin sampai tulangnya patah-patah atau retak-retak. Tapi kalau Tuhan gak berkenan, saudara gak diberkati. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu mencurahkan berkat pada waktu kita apa? Sedang tidur. Oh kalau gitu saya tidur aja tiap hari ya. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi kita harus bisa atur waktu pada saat mana kita istirahat, pada mana kita beraktivitas, pada saat mana kita baca firman Tuhan, melakukan hubungan yang baik atau relationship dengan Tuhan. Pada saat mana kita beribadah, buka toko, Senin sampai Sabtu rame, Minggu ke gereja, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tambah rame. Sayang gue Minggu tutup, gue buka aja deh. Kalau yang benar, buka toko, tulis buka toko setiap Senin sampai Sabtu, Minggu tutup, titik. Konsumen gak bakalan lari ke tetangga, pasti dia datangnya hari Senin, amin. Jadi gak usah takut ya. Jadi jangan karena pekerjaan, aktivitas kita, lalu ibadah kita tinggalkan ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, Amsal 16 ayat 16. Boleh kita baca bersama-sama? 2, 3.
Melalui firman Tuhan ini kita diajar betapa pentingnya kita memiliki hubungan atau relationship yang baik dengan Tuhan. Karena dengan kita memiliki relationship atau hubungan yang baik dengan Tuhan, kita banyak baca firman Tuhan, kita banyak memperoleh hikmat. Dikatakan hikmat itu sungguh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh berharga daripada mendapat perak. Nggak salah saudara bekerja, saudara berusaha atau beraktivitas untuk mencari penghasilan atau income, nggak salah. Tapi ada waktunya di mana kita harus mempersiapkan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan itu bisa kita praktekkan, wah ini dampaknya luar biasa buat kita semua. Ya. Slide selanjutnya, ayat yang ke-17 yang sebelah kiri, kita baca bersama-sama 2, 3. Kalau kita berhikmat, kita pasti tidak mau melakukan kejahatan. Orang yang berhikmat, orang yang tidak memiliki hikmat atau yang melakukan kejahatan, pasti dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia punya hikmat. Dia bisa pilih yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana menyenangkan orang lain, yang mana menyakiti orang lain, yang mana menguntungkan orang lain, yang mana merugikan orang lain. Dia nggak melakukan pekerjaan itu sekedar hantam kromo kalau orang Jawa bilang. Jadi ada perbedaan kalau kita memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Yang berikutnya yang sebelah kanan, 2, 3, kecongkakan. Kecongkakan, sombong, tinggi hati. Udah sukses diberkati Tuhan, sombong. Jalan aja seperti kayak di awang-awang gitu, melayang-melayang. Kita jangan seperti itu. Ya, ada teman manggil, ya kita tengok, kita sapa. Bahkan bila perlu kita harus menyapa mereka lebih dulu. Saya sering katakan iman Kristen itu adalah iman yang aktif. Sedikit saya pakai ilustrasi. Kenapa pemain Indonesia sepak bola kebanyakan kalah? Karena kebanyakan nunggu bola, nggak jemput bola. Kalau pemain luar, dia lari dulu baru bola datang. Kalau pemain kita tunggu bola sampai dulu baru dia lari. Makanya kebanyakan kalah. Nah, kita harus iman yang aktif, bergerak lebih dulu. Kita hormatin orang yang pantas kita hormati, walaupun mungkin dia lebih muda dari kita. Kalau udah tua ya udah pastilah. Kita sapa dulu orang. Dia nggak respect sama saya nggak dihormatin, berarti saya juga nggak mau menghormati lah. Ya kalau seperti itu kita mana bisa menjadi contoh dan teladan saksi Kristus. Ya dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kita harus bersifat rendah hati. Hidup bersahaja. Hidup bersahaja tuh ya seperti hidup sederhana lah. Walaupun dia punya segalanya gitu, tapi dia nggak mau tampil wah. Ya, slide selanjutnya. Nah, yang ke-19, Amsal 16 ayat 19, 2, 3, lebih baik. Nah, ini yang tadi saya katakan, rendah hati dan hidup bersahaja. Berkat yang kita miliki atau yang Tuhan percayakan pada kita itu adalah hasil jerih payah kita sendiri. Bukan hasil kejahatan kita, bukan hasil rampasan dari tim kita atau teman-teman kita. Termasuk mohon maaf kalau teman-teman seperti yang di tahanan itu atau di lapas itu, mereka kan bisa hidup karena jual narkoba. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, terutama anak-anak muda, jangan coba-coba main dengan narkoba. Penjara itu isinya 80% semuanya korban narkoba. Jangan Bapak pikir, wah di penjara pasti enak, aman, steril, nggak bisa ada yang main narkoba. Di penjara tuh bisa pakai narkoba bebas, nggak ada yang rahasia. Di penjara tuh ada bandarnya juga yang bisa jual narkoba. Ngeri gak? Jadi kalau udah masuk dari penjara itu mau jadi cacing-cacing, mau jadi naga-naga sekalian ya.
Belum lagi semua serba hepeng, serba cien, serba doi, serba mani. Saudara masuk penjara, saudara nggak punya duit, tidur di depan WC atau di lorong jalan. Saudara mau tidur di tengah, bayar kepada senior tahanan. Senior tahanan itu mohon maaf, ya kan? Nanti pindah ke blok. Pertama masuk mapenaling, masa pengenalan lingkungan di blok sementara. Mungkin bisa ruangan seperti ini, tapi tempatnya ini bisa 150 sampai 200 orang. Saudara bisa bayangkan. Tidur nggak bisa begini, kayak ikan teri, kayak ikan asin gini miring. Seperti itu loh. Nanti bebas dari mapenaling masuk ke blok, bayar lagi. Mau pilih blok ini, blok ini, blok ini. Ini 2 juta, ini 3 juta, ini 4 juta. Kenapa saya tahu begitu? Saya tahu dari teman-teman saya. Teman-teman saya tuh waktu di penjara bisa hidup di penjara. Biasanya kan kalau keluarga besuk, keluarga bawain uang kan. Ini istrinya besuk, pulang bisa dapat duit dari dia. Dari mana? Kerjanya seperti itu. Tahanan baru masuk, dilerang. Ada 5 tahanan nih. Ini kasus narkoba, ini perampasan, ini pembunuhan, ini korupsi. Saya lelang yang korupsi 5 juta. Saya bayar 5 juta. Nah, kamu yang korupsi ikut Heru 5 juta. Nanti sampai dalam, kamu mau tidur di mana? Blok ini 8 juta, blok ini 9 juta, blok ini 10 juta. Dia bayar saya dapat untung nggak? Saya store ke petugas berapa? Off the record ini ya. Intern kita aja. Jadi seperti itu. Belum tiap minggu harus ada uang gaul. Terutama kasus korupsi itu pasti dikerjain. Tapi kalau kasus pembunuhan orang nggak mau beli, bergabung dengan kita ya. Nah, yang sebelah kanannya selanjutnya dikatakan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Jadi kita untuk rendah hati itu sekali lagi sama juga seperti kita menghormati orang lain, kita harus mulai dari diri kita. Yang paling gampang lah. Daerah sini kan apalagi daerah Kebon Pala, gangnya kan kecil-kecil kan, betul kan? Pada umumnya kalau kita lewat ada orang ngobrol gak? Saudara liwat nyelonong aja, jangan salahin kamu kalau ditimpuk loh. Biasa kan, permisi Pak, Bu, Bang. Seneng gak kira-kira kalau begitu? Seneng. Ah ngapain Pak kita permisikan, itu jalanan umum. Pertanyaan saya, kalau saudara yang menjadi orang, saya lagi ngobrol berdua, terus ada orang tiba-tiba lewat di depan saya, merasa tersinggung gak? Tapi kalau orang itu bilang, Pak permisi ya numpang lewat, kira-kira senang gak dihargai? Firman Tuhan katakan apa yang engkau mau orang lain lakukan kepada kamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada mereka. Itulah yang saya bilang iman Kristen adalah iman yang aktif, bukan iman yang menunggu. Ah dia gak berbuat baik sama saya, ngapain sih berbuat baik? Supaya dia berbuat baik sama saya, kita dulu harus berbuat baik sama dia. Itu baru keren. Amin. Belajar mulai sekarang. Kalau dibilang berbuat baik itu bukan berarti kasih materi. Minimal kan, apa kabar bro, sehat? Gimana istri dan anak pekerjaan di rumah? Kira-kira orang kalau ditanya gitu seneng gak? Seneng. Ya kalau ada berkat lain perkara, itu puji Tuhan juga. Jadi kita harus hargai, kita harus hormati. Sama tetangga kiri kanan, bagaimana? Apakah kita bertegur sapa? Saya sering bilang kalau di penjara, kamu pakai anting salib, kalung salib, tato salib, tapi tingkah laku kamu nggak seperti Tuhan Yesus. Percuma itu pakai salib. Ya kalau di penjara khotbah masih keras. Di sini aja keras ya, apalagi di penjara ya. Jadi harus seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Ayat 19 slide selanjutnya. Nah, ayat 20. Amsal 16 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Amsal 16 ayat 20 ini berbicara tentang respek dan respon kita akan firman Tuhan. Saudara baca firman Tuhan, saudara hafal firman Tuhan, wow keren, hebat. Tapi kalau saudara nggak melakukan, percuma. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, hafal firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, keren. Bila perlu 4 kaki nih saya angkat sama 4 jempol, 2 kaki 2 tangan. Harus seperti itu.
Susah apa gampang melakukan firman Tuhan? Susah apa gampang? Susah. Saya juga sebagai hamba Tuhan gak gampang. Tapi segala sesuatu bisa kita lakukan kalau kita mulai dari hal yang kalau yang kecil aja kita gak mau lakukan, bagaimana yang besar? Contoh, mohon maaf, kalau ada yang masih pecandu rokok, mohon maaf, ini mohon maaf. Saya sampaikan ini, kok kepo sih ngatur-ngatur gue gak boleh ngerokok? Bukan, saya mengasihi saudara. Kalau saudara rokok aja gak bisa tinggalkan, apalagi narkoba yang lebih berat, betul gak? Yang ditinggalkan itu kebiasaan yang buruk, yang ringan-ringan dulu. Lepaskan dulu rokok. Mayoritas kan kita tahu lah narkoba, walaupun gak semuanya, mayoritas kan mereka mulai dari rokok. Apa bedanya kita sebagai orang Kristen? Orang luar merokok, kita ikut merokok. Orang lain narkoba, kita ikut narkoba. Ya percuma. Kita itu harus memiliki excellent karakter yang unggul dari mereka. Pak, kalau begitu saya nanti dibully, Pak. Oh, lu sok suci lu. Nggak apa-apa. Lebih baik dibully seperti itu. Lu habis dengar khotbah pendeta siapa lu? Habis kebaktian di mana lu? Sekolah Alkitab di mana lu? Nggak masalah. Lebih baik dibully seperti itu. Kita menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jangan orang lain koruptor, kita ikut koruptor juga. Koruptor berjemaah. Ya, sekarang kan udah menjadi tren kan koruptor sini kan. Kita harus tinggalkan semuanya itu, ya. Ayat 21 sebelah kanan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Orang yang bijak dia disebut berpengertian, seperti yang tadi saya katakan, bisa memilih ini mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik. Ya kan? Mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang menyakiti, mana yang menghibur. Pembicaraannya juga manis, menjadi berkat bagi orang lain. Tadi kan kita udah bilang, siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Saya yakin, saya percaya di sini mayoritas orang Betawi kan, orang Jakarta kan, Asnawi kan, asli Cina Betawi kan, sama seperti saya. Biasanya itu kalau orang Betawi maaf kata ngomongnya asal jeblak. Tahu asal jeblak? Seenaknya aja, seenak udah lewai, ya kan? Setelah kita terima Tuhan, kita harus berubah. Jangan kata-kata kotor, kebun binatang masih dibawa-bawa. Nggak enak sih, gitu. Lu baru aja tutup mulut gitu. Harus berubah. Kita kan sudah menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau kita berpengertian, bicara kita manis dan memberkati dan bisa meyakinkan orang lain. Sehingga status kita tidak begitu-begitu aja, tapi naik. Amin. Selanjutnya, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Amsal 16 ayat 22. Kalau saudara berakal budi, saudara bisa hidup dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita bodoh, maka kita akan mengalami siksaan. Jangan heran kalau hidup kita selalu ada masalah dan susah aja. Saya sering pakai istilah begini loh. Kalau susah itu hidupnya seperti lokomotif zaman dulu. Lokomotif zaman dulu pakai batu bara, saya pernah sampaikan sini kan. Bunyinya bagaimana? Jalannya susah. Tapi kalau lokomotif yang sekarang pakai strom listrik, bunyinya gimana? Jas. Saudara mau yang susah atau mau yang jas? Pilihan di tangan saudara, saya nggak bisa paksa. Dampak dan akibatnya serta efeknya saudara yang alami sendiri, ya. Nah, sebelah kanan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Slide selanjutnya, cepat. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki karakter, excellent karakter, ya. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi kalau kita tahu kita sebagai orang yang memiliki excellent karakter, kita harus memiliki belas kasihan, kemurahan, rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran.
Justru pada saat kita mengejar yang namanya kelemah lembutan dan kesabaran, disitulah Tuhan mengizinkan masalah bertubi-tubi atau orang yang menjengkelkan kita datang di sekitar kita. Untuk membuktikan kita sabar, kita harus menghadapi masalah dong, betul kan? Kamu sabar, ini ada orang yang menjengkelkan, kamu tetap sabar gak? Kalau belum sabar ya berarti kita dikirim lagi orang yang menjengkelkan lagi. Jadi bukan berarti orang yang menjengkelkan itu untuk membuat kita tidak bertumbuh, tapi supaya kita bertumbuh. Ya. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya rasa ya firman Tuhan ini saya nggak usah panjang lebar, kita mengacu kepada doa Bapa kami. Doa Bapa kami berdoanya gimana? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Kalau saudara tidak mengampuni, dosa saudara diampuni gak? Coba baca Matius 6 ayat 14. Seorang baca, bantu saya. Ayo anak muda, banyak yang di belakang. Wih, jangan kalah sama warga Binan ini. Hatop. Ada orang Sumatera Utara sini? Orang Batak? Nggak ada ya? Hatop tuh maksudnya cepat. Matius 6 ayat 14. Nah. Amin. Ayat 15. Mau pilih mengampuni apa tidak? Pilihan di tangan saudara. Kalau saudara mau diampuni, ya saudara juga mengampuni kesalahan orang lain. Ya, seperti itu. Oke, lalu ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Kalau kita bisa mengenakan kasih dalam sepanjang kehidupan kita, rasa-rasanya itu kita hidup ini aman dan tentram. Saya punya filosofi begini, satu musuh itu terlalu banyak. Satu musuh terlalu banyak loh. 1000 teman terlalu sedikit. Atas dasar itu saya kalau kemana-mana sendiri pun saya nggak takut karena saya banyak teman. Saya mau ke Semarang, saya mau ke Solo, saya mau ke Jogja, saya mau ke Surabaya, saya mau ke Bali, saya banyak teman. Tinggal saya kontak, saya ada di sini nih, udah datang mereka. Apalagi mohon maaf mereka itu dulu waktu kerja jadi staf-staf atau anak buah saya. Ya, saya sudah tinggalkan dunia sekuler 2017 ya. Jadi dikatakan dan di atas semua itu kenakanlah kasih. Kenapa harus kita mengenakan kasih? Karena kasih itu bisa banyak menutupi kesalahan dan pelanggaran kita. Seperti Amsal 10 ayat 12 ya. 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak dosa. Kalau saudara banyak berbuat kasih, saudara nggak perlu hitung-hitung, orang ini dulu pernah bersalah sama saya, dia pernah punya utang sama saya sampai sekarang belum bayar. Kita harus ampuni, kita kasih ya. Perlakukan dia dengan penuh kasih ya. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Apa maksudnya damai sejahtera Allah memerintah kehidupan kita? Ya. Dalam Efesus 4 ayat 17 kalau tidak salah dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai kehidupan kita. Apa maksudnya? Kalau damai sejahtera melampaui segala akal itu adalah hal yang tidak masuk akal, yang tidak logika, itu bisa kita lakukan. Saudara sudah disakiti, saudara sudah dihianati, saudara sudah dirugikan, tapi saudara bisa tetap sukacita. Itu namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau orang lagi everything is okay, lagi sehat, dagang sukses, untung, nggak ditipu orang, nggak sakit, sukacita, itu semua orang juga bisa. Tapi yang namanya damai sejahtera melampaui segala akal itu adalah pada saat kita sakit, pada saat kita rugi, pada saat kita dihianati, pada saat kita kehilangan sesuatu, kita tetap penuh dengan sukacita. Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Ya, selanjutnya ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam
dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dengan kata lain, tutur kata kita harus menjadi berkat, contoh dan teladan bagi orang lain. Ya, kalau kita mau mengajar, kita mau menegur, lakukanlah dengan baik sambil menyanyikan mazmur dikatakan, dan pujian dan nyanyian rohani, dan juga sambil mengucap syukur kepada Allah. Kira-kira menurut saudara yang mempunyai tokoh Alkitab yang punya karakter of excellence seperti ini siapa? Boleh saya sebut nama Yusuf? Dibenci oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, kerja di rumah Tante Potifar, Tante Poti, digodain sama Tante Poti, digodain Tante Poti, dia kabur bukan menjauh, bukan mendekat tapi menjauh. Mungkin kalau orang sekarang kalau digodain sama Tante Poti malah mendekat ya, bukan menjauh ya. Dia lari menjauh, masuk penjara, bebas jadi perdana menteri. Ketemu saudaranya, dia balas dendam nggak? Nggak balas dendam. Sakit hati nggak? Enggak, malah karena kamu, aku ada di sini. Rupanya Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, jadi seperti itu. Saya tidak tahu persis masalah dan pergumulan apa yang saudara hadapi. Tapi yang saya yakin dan percaya bahwa melalui pergumulan dan masalah yang saudara hadapi, Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mau gak kita memiliki excellent karakter? Yang mau angkat tangan. Yang mau angkat tangan. Yang gak mau gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Saya gak paksa. Ya. Nah, be a character of excellent, not accused, tanpa pengecualian. Orang Jakarta bilang ini kudu, harus, bukannya sunnah. Kalau sunnah itu bisa lakukan boleh, gak bisa lakukan bonten nopo-nopo. Ini harus. Be a character of excellence, not accused, tanpa pengecualian. Kita semua murid Yesus, orang percaya, harus memiliki karakter excellent. Colek kiri kanan. Kudu bro, kudu ses, kudu pak, kudu bu. Colek kiri kanan. Tahu dong kudu ya, bukannya kutu ya, kudu. Kalau kutu lain, ya. Nah, kalau kita seperti itu, yakinlah kita akan diberikan kemampuan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel. Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dari refnya dulu juga boleh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti. Yang mau hidup benar-benar mengenal firman Tuhan, angkat tangan saudara, naikkan pujian ini dengan sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya tanpa Roh-Mu kami tidak akan sanggup, dan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti. Sekali lagi, kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah berikan pada kami, untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu pada kami. Kami tahu pasti memiliki karakter excellent itu adalah kerinduan-Mu bagi setiap kami murid-murid-Mu Tuhan. Dan kami mau dan kami rindu untuk mendapatkan itu. Kalau dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu Tuhan. Tapi dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami, kami akan dimampukan menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter excellent. Sehingga hidup kami menjadi berbeda dengan orang dunia. Tidak sama Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi contoh, teladan, saksi, dan terang-Mu dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan kami. Kami yakin dan percaya itu akan menjadi realisasi dalam kehidupan kami. Karena Engkau Immanuel adanya dan Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja dan berkarya. Mengurapi firman yang sudah kami dengar Tuhan. Sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukan saja jatuh dalam hati kami, tapi tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.